Hai Sobat Pintar, selamat datang di Fitur AP Live. Bertemu lagi dengan saya Kak Korin, yaitu Tentor Bahasa Inggris. Nah Sobat, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal UTBK yang ada di dalam fitur tes pintar. Jadi kalian bisa mengerjakan soal-soal ini dalam aplikasi. Nah, selama pembahasan nanti, misalkan masih ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, Sobat, di sini ada soal yang pertama. Nah, di sini termasuk dalam soal-soal TPS, khususnya di pengetahuan dan pemahaman umum, di bagian yang bahasa Inggris. Nah, dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya soal yang satu ini. Pertanyaannya, the text discusses Nah, Sobat, gimana? Kalian sudah coba kerjakan yang soal yang ini? Nah, sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di sini ini ada sebuah teks, hati-hati pokoknya kalau misalkan tipe-tipe soal UTBK, biar kita bisa langsung lebih fokus, itu kalian bisa langsung melihat di pertanyaannya. Nah, setelah membaca pertanyaannya, kalian harus memahami nih, itu tuh yang harus kita cari apa? Nah, yang dengan cara seperti itu kita bisa menemukan keyword atau kata kunci. Nah, sekarang kita coba diterapkan di satu persatu, oke? Untuk nomor yang pertama, di sini pertanyaannya adalah the text discusses atau teks tersebut itu mendiskusikan apa? Nah, biasanya kalau misalnya di soal-soal UTBK, antara penggunaannya tuh ya, diksinya antara teks atau passage, itu sama aja. Itu berarti maknanya itu bacaan atau teksnya tersebut. Nah, kalau misalnya di sini, itu bisa kita lihat the text discusses itu tipe-tipe pertanyaan yang hampir mirip seperti topiknya. Mencari topiknya itu apa sih yang dibahas. Nah, biasanya kalau misalnya bentuk teks yang seperti ini, kita bisa langsung merujuk ke judulnya. Atau jika judulnya itu kurang merujuk di opsi jawaban yang diberikan, kita bisa melihat dan memahami di paragraf pertama ataupun langsung di paragraf terakhir yang berisi kesimpulan. Karena biasanya di situ kita bisa menemukan inti dari topik ataupun pembahasan yang didiskusikan, gitu Sobat. Nah, sekarang kita coba lihat di judulnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada coronavirus, Australia confirms first case of deadly illness. Atau di sini topiknya adalah tentang sebuah virus yang sedang ada sekarang. Nah, di sini ada keterangan Australia confirms first case of deadly illness. Nah, di sini berarti Australia itu sudah mengkonfirmasi kasus pertama dari penyakit yang mematikan ini. Ini dari judulnya. Nah, kalau misalnya dari judulnya itu kita bisa melihat bahwa di sini maksudnya teks tersebut berarti itu berhubungan tentang negara Australia yang akan menjelaskan tentang kasus pertamanya. Kasus pertama coronavirus yang ada di negaranya. Berarti secara keseluruhan akan membahas seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawaban yang A. The first death case of coronavirus in Australia. Nah, hati-hati Sobat, di sini bisa menjadi sebuah jebakan karena di sini ada kata-kata first death case, di mana memang di situ ada di judulnya kan. First case ada, dan juga date-nya juga ada. Nah, akan tetapi di sini maknanya berbeda, Sobat. Nah, kalau misalnya di judul itu maksudnya adalah kasus pertama penyakit mematikan. Oke? Nah, kalau misalnya di opsi jawaban yang A, itu maknanya adalah kasus kematian pertama. Hati-hati, di sini berbeda. Nah, jadi untuk opsi jawaban A itu kita coret ya, Sobat, karena maknanya itu berbeda. Oke? Nah, sekarang kita lihat di opsi jawaban B. Coronavirus and its symptoms in Wuhan. Nah, di sini bisa kita temukan keyword dalam teks itu ada coronavirus yang disebutkan. Nah, kalau misalnya its symptoms, apalagi in Wuhan, nah ini kurang tepat Sobat, karena tadi dari judulnya saja kita itu sudah bisa melihat berarti teks tersebut atau berita tersebut itu akan membahas yang ada di Australia, tidak hanya ada di Wuhan. Jadi untuk opsi jawaban B ini kurang tepat. Sekarang kita lihat di opsi jawaban C.
the initial case of coronavirus in Australia. Nah, sobat, di sini ini ada kata kunci yang serupa maknanya. Kakak tulis di sebelah sini ya. Untuk vocabulary yang kemungkinan bisa kita pahami bersama dan bisa juga menjadi list yang bisa kalian hafalkan. Oke? Nah, di sini kalau misalnya di judul itu mereka menggunakan first case. First. Itu berarti kan pertama. Nah, di sini di opsi jawaban yang C itu ada kata-kata initial. Initial ini bisa memiliki beberapa makna bergantung konteksnya ya. Nah, akan tetapi di dalam konteks kalimat tersebut, initial case itu juga memiliki makna yang serupa dengan first, yaitu pertama. Nah, jadi kalau misalnya opsi jawaban C ini maknanya the initial case of coronavirus in Australia, itu berarti kasus pertama, kasus yang awal yang ada di Australia. Nah, kalau untuk opsi jawaban C ini memiliki makna yang serupa yang ada di dalam judul. Nah, jadi di opsi jawaban C bisa kita simpan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat di opsi jawaban D, the stable condition of coronavirus patients. Nah, di sini itu dia langsung merujuk ke salah satu informasi, yaitu sebuah kondisi dari pasien. Oke, nah kalau misalkan dari judulnya saja itu berarti tadi pembahasannya tidak hanya sekedar tentang kondisi pasien yang ada di paragraf pertama, pasti juga akan merujuk ke poin penting lainnya, tidak hanya ke spesifik informasi tersebut. Jadi untuk opsi jawaban D memang terdapat di dalam teks, akan tetapi belum bisa mengcover keseluruhan pembahasan dari teks tersebut. Jadi untuk opsi jawaban D ini sobat kurang tepat, bisa kita coret, oke? Sekarang di opsi jawaban E, the official warnings in Great Britain. Nah, kalau misalnya di sini saja dari kita judul sama paragraf pertama belum membahas berhubungan dengan Great Britain, walaupun nanti memang ada di dalam teks. Nah, jadi untuk opsi jawaban E ini bukan opsi jawaban yang tepat. Oke? Nah, jadi sobat, untuk nomor ini dengan pertanyaan the text discusses, opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang C, the initial case of coronavirus in Australia. Oke? Nah, jadi semoga kalian paham tentang penjelasan di nomor ini. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada soal berikutnya. Nah, di sini dengan kategori soal yang sama, yaitu masuk dalam TPS dan pengetahuan pemahaman umum. Nah, dalam waktu 30 detik, kalian coba dulu ya, kerjakan soal yang satu ini. Pertanyaannya, according to the passage, which one of the following best describes the developing coronavirus in the world? Nah, sobat, gimana? Kalian sudah coba kerjakan belum soal yang ini? Nah, sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di sini itu dengan teks yang sama, yaitu tentang coronavirus, Australia confirms first case of deadly illness. Nah, untuk pertanyaannya, ingat ya, selalu langsung merujuk ke pertanyaannya, dan kita temukan keyword atau kata kunci yang ditanyakan, jadi bisa kita langsung fokus mencari di dalam teks. Oke? Nah, di sini, according to the passage, which one of the following best describe the developing coronavirus in the world? Nah, di sini itu ada tipe pertanyaan according to the passage. Nah, tipe-tipe pertanyaan yang seperti according to the passage, terus ada from the text we know that. Nah, kalau misalkan seperti itu, biasanya tipe-tipe soal yang bisa kita lihat langsung di opsi jawaban. Jadi kita akan merujuk ke opsi jawabannya langsung satu per satu, kita temukan keywordnya, langsung kita cari di teksnya, mana yang paling benar, yang paling sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks, gitu. Oke? Untuk yang soal ini, which one of the following best describe the developing coronavirus in the world, itu berarti maknanya tuh, mana sih salah satu dari di bawah ini, opsi yang ada di sini itu menggambarkan perkembangan dari coronavirus yang ada di dunia. Nah, untuk itu berarti kita bisa langsung merujuk satu persatu ke opsi jawabannya, sobat. Kita lihat di opsi jawaban yang A,
the coronavirus spread was decreasing as the cases worldwide reported the total number. Nah, di sini tipe-tipe ini berarti kita harus cari keywordnya. Berarti ada kata-kata seperti coronavirus spread dan juga worldwide reported, the case, and the number. Nah, kata-kata seperti was decreasing ini adalah tipe yang biasanya harus kita cari tahu. Dia itu benar apa enggak, karena ini kan nilai. Nah, biasanya nilai itu yang dipengaruhi dalam teks, apakah dia harus meningkat, apakah menurun. Yang benar itu yang mana? Itu yang harus kita cari. Jadi kita harus cari tahu kata kunci yang worldwide-nya itu ada di mana. Nah, untuk kalau misalnya kata kunci yang itu, coronavirus virus spread was decreasing as the cases, itu ada di paragraf di sini. Ada kata kunci the case worldwide. Oke, ini kata kunci yang harus kita temukan tadi kan? Worldwide. Nah, yang di sini ini coba kita langsung baca di kalimat tersebut. Jadi kalau misalkan kalian sudah menemukan keyword itu di dalam teks, nah kalimat itu yang mengandung keywordnya itu kalian baca dan kalian pahami. Informasinya sama nggak sih sama opsi jawaban? Oke, kita coba baca. The total number of cases worldwide, which has been rapidly increasing by the day, is now estimated to be more than 1,200. Nah, di sini total number atau jumlah keseluruhan dari kasus global atau kasus dunia itu has been rapidly increasing. Rapidly increasing ini sudah meningkat tajam. Kakak tulis di sini ya untuk vocabulary yang kita temukan. Di situ kita menemukan seperti increasing. Rapidly increasing itu berarti maknanya itu adalah meningkat. Nah, sedangkan di opsi jawaban A tadi yang kita temukan itu adalah decreasing. Kakak tulis di sini di mana itu adalah lawan kata, sobat. Kalau misalnya decreasing, dia itu maknanya itu adalah menurun. Nah, sehingga untuk opsi jawaban A kan tidak sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks. Jadi bisa kita coret terlebih dahulu. Nah, sekarang kita langsung move ke opsi jawaban yang kedua, yang B. The total death reached 2,000 people than the previous recorded data at 1,200. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita bisa lihat kata kuncinya itu di angka-angka yang disebutkan dan juga total death. Oke, keywordnya berarti kita harus menemukan angka-angka tersebut dan juga kalimat yang mengandung keyword yaitu total death. Nah, di sini sobat, di sini ada kata kunci death. It's death toll. Jadi the number of the death atau kematian, kita coba baca. China also revised its death toll upwards of 15 on Saturday, bringing the total number of people killed by the illness to 41. Jadi kalau misalnya di sini, di kalimat yang ini, kita mengetahui bahwa total number-nya itu sudah mencapai 41 orang. Ini keseluruhan ya. Itu kalau misalnya kita menggunakan keyword yang death. Nah, kalau misalkan kita mencari keyword yang ada tadi yang menggunakan angka, itu ada 1.200. Itu di sini. Kalau misalkan 1.200 ini dia lebih ke total kasusnya. Nah, akan tetapi di opsi jawaban B itu yang diminta adalah total death-nya ya. Jadi untuk 1.200 ini sudah salah sobat. Oke, karena di sini 1.200 itu total kasus, oke, bukan kematian, hanya kasusnya saja. Terus kalau misalnya 2.000 orang, angka 2.000 ini kita merujuk ke yang sebelah sini. The UK is also believed to be tracking down some 2,000 people who live in the country from China. Nah, 2.000 ini itu orang yang datang from China atau memiliki pengalaman perjalanan dari China. Jadi untuk opsi jawaban B ini sobat sudah kurang tepat, jadi bisa kita coret. Sekarang kita move ke opsi jawaban C. There is a high tendency of coronavirus in the UK because of some people who went back from China. Nah, di sini itu maknanya adalah terdapat
kecenderungan yang tinggi dari coronavirus ini di UK. Berarti maksudnya itu adalah ada kecenderungan terjadi di UK. Penyebabnya apa? Because of some people who went back from China. Karena beberapa orang yang kembali dari Cina. Kita coba temukan kata kuncinya itu ada di high tendency, UK, sama China. Nah, kita temukan itu ada di paragraf yang terakhir. Di sini ada in Britain, ada UK, ini keyword yang utama yang bisa kita temukan. Coba kita sekarang pahami. The UK is also believed to be striking down some 2,000 people who arrived in the country from China in the last 2 weeks, with public health officials warning that it is highly likely that there will be cases in Britain. Nah, berarti di sini itu bisa kita ketahui bahwa memang ada beberapa orang yang datang dari Cina. Berarti informasi tersebut sudah benar. Nah, yang perlu kita cari tahu juga itu ada kata-kata high tendency, kemungkinan. Nah, kemungkinannya itu bisa kita temukan di kalimat yang ini, highly likely, atau memiliki kemungkinan yang tinggi atau besar. Nah, sehingga untuk opsi jawaban C itu sesuai dengan yang ada di dalam teks, jadi bisa kita centang, kita simpan. Untuk opsi jawaban D, China updated the total number of deaths reach 2,000 people. Nah, yang sama tadi 2.000 itu kan tentang orang yang dari Cina, bukan total number dari kematian. Jadi bisa kita coret terlebih dahulu. Untuk opsi jawaban E, Europe was confirmed 3 people had fallen ill as its first case. Nah, di sini Eropa sudah mengkonfirmasi 3 orang itu sudah jatuh sakit sebagai kasus pertamanya mereka. Nah, sekarang kita temukan di sini keyword yang harus kita cari dalam teks ada Europe, first case, juga 3 people. Nah, kita temukan di sini kata-kata the Europe. Kita baca kalimatnya. The deadly virus is spreading rapidly on Friday. The first cases in Europe were confirmed after France declared 3 had fallen ill. Kalau misalnya dilihat dari kalimat ini, sebenarnya 3 orang sakit itu bukan dari Europe-nya itu saja, tapi lebih spesifik ke France-nya yang sudah mendeklarasi 3 orang yang sudah jatuh sakit. Jadi untuk opsi ini kurang spesifik, jadi bisa kita coret terlebih dahulu. Nah, sobat, jadi untuk nomor ini tinggal pertanyaan according to the passage with one of the following best describe the developing coronavirus in the world. Opsi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi jawaban yang C. There is a high tendency of coronavirus in the UK because of some people who went back from China. Atau ada kecenderungan tinggi dari coronavirus itu terjadi di UK karena beberapa orang yang sudah kembali dari China. Gitu, sobat. Jadi semoga kalian paham dengan penjelasan di nomor ini. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Sobat pintar, di sini ada soal berikutnya nih, dalam waktu yang sama, 30 detik, dengan kategori soal TPS dan PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Coba kalian kerjakan soal yang satu ini ya. Pertanyaannya, the phrase highly likely means something is or has. Nah, sobat pintar, gimana? Sudah coba kalian kerjakan? Sekarang kita coba bersama ya. Nah, di sini frasa the phrase highly likely means something is or has. Jadi frasa highly likely itu sebenarnya bermakna apa sih? Nah, itu sudah sempat kita singgung di soal sebelumnya, di mana highly likely itu bisa bermakna adanya possibility, adanya kemungkinan untuk terjadi atau sesuatu yang hampir terjadi. Hampir yakin banget itu akan terjadi. Nah, sekarang kita coba cocokkan di opsi jawabannya satu persatu. Untuk opsi jawaban A, prefer to be that way, atau lebih suka untuk
menjadi yang hal seperti itu. Ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan makna possibility-nya atau adanya kemungkinan terjadi. Sekarang opsi jawaban B, being affected to some ways, akan terpengaruh, adanya pengaruh di beberapa hal. Nah, ini juga kurang tepat. Sekarang kita lihat opsi jawaban C, low possibility to be infected, atau punya kemungkinan yang rendah untuk terinfeksi. Ini juga kurang tepat karena di sini highly likely itu possibility-nya tuh tinggi atau hampir benar-benar akan terjadi. Sekarang opsi jawaban D, almost sure to happen, ini bisa kita simpan terlebih dahulu karena maknanya hampir yakin banget akan terjadi. Opsi jawaban E, rarely occur in that place, atau jarang banget terjadi di tempat tersebut, itu malah kurang tepat. Jadi untuk nomor ini dengan pertanyaan the phrase highly likely means something is or has, opsi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi jawaban yang D, almost sure to happen, gitu sobat. Sobat, yuk kita tonton video yang satu ini sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah Sobat Pintar, di video kali ini kakak akan memberikan nih perbedaan penggunaan dari beberapa kata, yaitu matter, issue, trouble, ataupun problem. Nah, kalau misalnya sekilas mungkin artinya sama, akan tetapi perbedaan penggunaannya di mana ya? Nah Sobat, untuk perbedaan penggunaannya kita mulai ya dari kata yang pertama, yaitu matter. Nah, kalau misalnya maknanya mungkin sama-sama tentang persoalan, masalah, atau ada yang kesulitan. Tetapi kalau misalnya itu penggunaannya itu lebih umum dan bisa merujuk pada semua hal yang membutuhkan adanya perhatian ataupun pertimbangan. Nah, untuk kata yang kedua, di sini kita punya issue. Dimana issue sendiri itu kegunaannya itu bisa dalam konteks ketika adanya perbedaan suatu sudut pandang tertentu. Nah, selanjutnya nih kita punya tadi yang ketiga adalah trouble. Trouble di sini maknanya bisa menjadi adanya persoalan atau adanya kesusahan. Nah, biasanya penggunaannya itu lebih merujuk pada sesuatu hal yang kurang menyenangkan nih sobat. Nah, kita pindah ya ke kata yang keempat. Kata yang keempat di sini adalah problem. Nah, kalau misalnya problem itu bisa merujuk nih maknanya ke persoalan atau adanya masalah. Penggunaannya nih bedanya itu ada di kalau misalnya problem itu merujuk pada sesuatu hal yang membutuhkan sebuah penyelesaian gitu sobat. Nah, supaya lebih paham lagi di sini kakak bakal kasih ini beberapa contohnya. Nah sobat, kita langsung lanjut yuk ke contoh percakapannya. Di sini antara A, B, C, and D. Nah, si A ini mengatakan, hey, what's the matter? Nah, yang B ini menjawab, there is an issue with our order information. Nah, yang C itu memberikan respon seperti ini. Wah, you'll be in trouble if Mr. Jack knows about it. Nah, selanjutnya nih si D itu memberikan jawaban. That is the problem. Mr. Jack has already known about it. Itu sobat. Nah sobat, untuk info selanjutnya tentang perbedaan penggunaan. Di sini di salah satu konten after school, kakak memberikan beberapa perbedaan penggunaan bahasa ataupun bisa juga ungkapan expression dalam memberikan semangat kepada orang lain. Nah, kalau misalkan kalian ingin tahu, langsung ya tonton video yang satu itu. Sobat Pintar, semoga kalian paham ya tentang informasi yang kakak sampaikan barusan. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan nomor berikutnya. Sobat, di sini ada soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, kategori soal TPS dan PPU ini, pengetahuan dan pemahaman umum, coba kalian kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, the first collided with in the passage is closest in meaning to. Nah, Sobat Pintar, gimana? Kalian sudah coba kerjakan soal yang ini? Nah, sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di sini itu dengan text meteorite impact and dinosaurs extinction. Nah, opsi
maksudnya pertanyaannya the phrase collided with in the passage is closest in meaning to. Jadi makna collided with itu sesuai atau serupa dengan yang mana sih, bersinonim dengan yang mana. Nah, collided with itu maknanya itu adalah bertabrakan dengan. Nah, maknanya itu. Sekarang kita coba cari tahu di opsi jawaban A, identified from itu berarti teridentifikasi dari. Kalau misalnya crash into itu bertabrakan ke atau menabrak ke. Kalau fall into itu dari fall yaitu jatuh ke. Kalau misalnya seen from itu maknanya itu terlihat dari. Kalau misalnya caused by itu maknanya adalah disebabkan oleh. Nah, jadi kalau misalnya collided with bertabrakan dengan, opsi jawaban yang paling tepat yang bisa kita pilih itu yang sesuai, yaitu yang bertabrakan ke, yaitu crash into. Jadi nomor ini dengan pertanyaan the phrase collided with in the passage is closest in meaning to, opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang B, crashed into. Itu sobat. Nah, sobat, di sini ada soal berikutnya, yaitu masih masuk dalam kategori soal TPS PPU, soal bahasa Inggris. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya soal yang berikut ini. Pertanyaannya, the word enormous in paragraph 4 means. Nah, Sobat Pintar, gimana? Kalian sudah coba kerjakan soal yang ini? Sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di sini itu dengan teks tentang asteroid impact, pertanyaannya, the word enormous, paragraph 4, means, jadi kata dimaksud yang ada di paragraf ke. Kita sekarang lihat dulu di paragraf yang 4. Nah, ini sudah sebelumnya cuma terang di sini ada an enormous of. Nah, kita coba pindahkan di sini tulisannya. Tadi itu an amount of energy. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat dari posisinya dia, kalau misalkan di sini dia ada article, terus di sebelah sini ada enormous yang kita cari maknanya, sebelah sini ada amount of energy, energinya sendiri pun itu masuk di noun. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, berarti dia itu noun phrase, di mana enormousnya sendiri itu menduduki status sebagai adjective atau kata sifat. Nah, kalau misalkan dia sebagai kata sifat, berarti otomatis di opsi jawabannya kita memilih yang hanya sifat. Nah, kalau misalnya di sini itu rata-rata ini di sini sudah. Sekarang kita coba pindah ke cara selanjutnya setelah mengetahui statusnya, yaitu apa sih? Nah, kalau misalnya enormous sendiri itu maknanya itu sesuatu yang sangat besar. Nah, dari sini berarti kita coba cocokkan di masing-masing. Nah, kalau misalkan di opsi jawaban yang broad, ini biasanya digunakan kayak whiteboard, itu beda lagi ya. Ini broad, bukan board. Kalau broad itu maknanya itu adalah luas. Nah, selanjutnya itu di situ ada little. Little kayak biasanya kalau misalnya speak a little English kayak gitu. Nah, ini maksudnya adalah sedikit.
Selanjutnya di situ ada major. Major itu bisa maknanya itu bisa menjadi sesuatu yang utama atau bisa juga menjadi sesuatu yang besar. Awalnya dari minor. Major, utama, atau besar. Selanjutnya di situ ada immense. Immense sendiri di sini maknanya adalah sesuatu yang very large, besar banget kayak gitu. Nah, kalau misalnya slight, kalau misalkan ada kata-kata slightly kayak gitu, itu maksudnya kita ngelihat sedikit. Atau bisa juga secara sekelas. Oke, jadi maknanya bisa disesuaikan dengan konteks. Nah, kalau misalnya dari sini kita sudah dapat beberapa vocabulary yang mungkin belum familiar di kalian. Nah, kalau misalkan dilihat dari artinya sendiri, enormous maknanya adalah sangat besar. Oke, nah berarti dari 5 opsi jawaban yang sesuai, yang itu adalah opsi jawaban yang immense, yang D. Berarti ini yang bisa kita pilih. Nah, jadi di nomor ini dengan pertanyaan the word enormous, paragraph 4 means opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang D, yaitu immense atau sangat. Gitu sobat. Nah, semoga kalian paham dengan penjelasan di nomor ini yang berkaitan dengan jadi di situ bisa kalian temukan di statusnya apakah dia harus adjective, verb atau bahkan noun. Nah, selanjutnya bisa kita prediksi dari yang ada di dalam konteks itu. Dari situ baru kita mulai di opsi jawabannya. Sobat, itu tadi beberapa pembahasan soal-soal prediksi UTBK. Nah, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan juga bisa bermanfaat untuk belajar mandiri kalian di rumah. Selalu ingat terus ya untuk tonton AP Live dalam aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa nanti buat like, comment, juga subscribe channel YouTube-nya Aku Pintar. Nah, juga aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.